Kalau sudah dapat, baik, saya hitung 1, 2, 3 dan kita baca. 1, 2, 3. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuat undi untuk membagikan pakaiannya. Terima kasih, silakan. Ya, jadi ada 7 perkataan Tuhan Yesus di atas kayu. Masih hafal semua, Pak? Tidak semua dia. Tidak semua. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lalu yang berikut, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di dalam. Yang berikut, kepada Yohanes berbicara, inilah ibuku. Lalu kepada Maria dia bilang, lalu apalagi yang berikut? Aku haus. Aku Eli lama sabachthani. Allahku mengapa kau meninggalkan aku? Yang berikutnya baru Aku haus. Lalu yang berikut Sudah selesai. sudah selesai dan terakhir. Ya Bapa, ke dalam Bapa, tanganmu ke dalam tanganmu kuserahkan nyawa. Saya tidak bahas semua hari ini, tetapi kami mengingat besok ini kita sudah akan masuk dalam Jumat Agung lusa, lalu kita segera merayakan Paskah. Saya ingin membicarakan satu hal ini. Sekali lagi saya ulangi ayat yang tadi, bagian A-nya saja. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Kalimat pertama, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Ampunilah mereka. Kalimat ini kalau kita teliti dengan saksama, ini adalah satu kalimat doa yang Yesus naikkan atau panjatkan kepada Bapa, ya. Tetapi menariknya adalah kalimat doa yang Yesus panjatkan ini merupakan kalimat yang berisi permohonan pengampunan. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan saudara-saudara, apa yang menjadi doa Yesus ini kepada Bapa? Agar ada pengampunan yang diberikan kepada orang-orang yang menganiaya dia ini, merupakan penggenapan dari nats kitab suci dalam perjanjian lama. Artinya ini adalah nubuat yang digenapi. Kita bisa lihat dalam Yesaya 53 ayat 12. Yesaya 53 ayat 12. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Bagian terakhir, dia berdoa untuk pemberontak-pemberontak, dan di sini doa Yesus ucapkan kalimat paling pertama di atas kayu salib. Dia sedang berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Dia sedang berdoa untuk orang-orang yang menganiaya dia. Dan ini membuktikan bahwa Alkitab adalah benar-benar firman Allah. Dan kalau kita teliti, semua nubuat dalam Alkitab semuanya tergenapi dengan tepat, tidak ada yang meleset. Ini membuktikan Alkitab adalah firman Allah. Tidak ada Alkitab lain yang setara dengan ini. Tidak ada kitab manapun di bawah kolong langit yang setara dengan ini. Nubuat-nubuat dalam perjanjian lama digenapi secara tepat dan tidak ada yang meleset. Ya, jadi jangan anggap remeh Alkitab. Ya, jangan anggap remeh. Ya. Nah, saudara, pertanyaan bagi kita adalah kira-kira kapankah Yesus mengucapkan doa yang mulia ini, doa yang sangat agung ini? Kapankah Yesus mengucapkan doa, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat"? Hampir semua penafsir mengatakan bahwa pada saat Yesus mengucapkan kata-kata doa yang agung ini, pada saat dia mengucapkan doa, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat", pada saat itu adalah ketika kedua tangannya sedang ditancapkan paku dan kakinya sedang ditancapkan paku.
Saudara, cambuk sudah sesuatu yang amat sangat menyedihkan. Sudah amat sangat menyedihkan. Tetapi puncak dari kengerian itu adalah ketika dalam posisi yang sudah sangat tidak berdaya, harus dipasangkan paku yang sangat panjang menembus saraf-saraf dan tulang-tulang, menancap di balok kayu yang sudah disiapkan di sana. Artinya apa, saudara? Pada saat yang menurut para penafsir umumnya dalam peristiwa-peristiwa penyaliban, ketika paku sedang dipakukan kepada kedua tangan dan kaki, pada umumnya orang-orang yang disalibkan itu akan mengeluarkan makian-makian, rintihan-rintihan karena sakit, makian-makian kepada orang-orang yang sedang menyalibkan mereka. Ya, ocehan-ocehan, kutuk, sumpah serapah. Pada saat yang seharusnya, sebagaimana orang-orang pada umumnya diselipkan mengucapkan kutuk, makian, sumpah serapah, justru pada saat yang menyakitkan itu, Yesus bukan mengucapkan sumpah serapah, Yesus bukan mengucapkan kutuk, Yesus bukan mengucapkan kata-kata yang membawa bencana, tapi Yesus mengucapkannya kata-kata yang agung. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saya kutip satu kata-kata yang luar biasa, bilang begini. Kapan? Pada saat khusus di mana ia mengucapkannya, pada umumnya dipercaya bahwa ia mengucapkan doa yang paling penuh kasih karunia ini. Persis pada waktu tindakan penyaliban itu sungguh-sungguh dilakukan. Persis pada waktu paku-paku dipakukan ke dalam tangan-tangan. Tangan-tangan yang telah secara terus-menerus digunakan dalam pelayanan belas kasihan. Ke dalam kaki-kaki yang telah terus-menerus membawanya dalam misi kebaikan. Atau persis pada saat kayu salib yang berat dengan korban yang sedang menderita dilekatkan kepadanya, dimasukkan ke dalam tanah dengan kekerasan tanpa belas kasihan. Persis pada saat itulah, pada saat dari rasa sakit yang luar biasa dan rasa malu yang tidak tertahankan, ia membuka bibirnya untuk mendoakan belas kasihan bagi para pelaksana hukuman matinya. Luar biasa. Puncak sakit yang tiada taranya bersamaan dengan puncak malu yang tiada taranya, ia disalibkan dengan telanjang, ia disalibkan dengan penderitaan yang hebat, diangkat di atas kayu, disaksikan oleh semua orang yang ada pada saat itu. Tetapi dia bukan mengeluarkan makian, dia bukan mengeluarkan sumpah serapah atau kutuk, tetapi bibirnya mengucapkan doa yang luar biasa. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Ini doa yang ironis, doa yang kontras dengan keadaan yang sedang dihadapi Yesus saat itu, saudara-saudara. Ya, yang seharusnya dia bisa dikuasai amarah, yang seharusnya dia bisa berdoa agar meminta Bapa agar menghakimi mereka saat itu, agar Bapa langsung hukum mereka saat itu. Bisa tidak? Bisa. Dia punya hak untuk meminta itu, tapi bukan itu yang dia lakukan. Dia berdoa agar mereka diberi pengampunan. Ini doa yang agung, saudara-saudara. Saudara, kalau kita belajar dari hal ini, kita lihat dari apa yang Yesus ucapkan dalam doa dalam situasi yang seperti ini, dalam perlakuan yang sangat menyakitkan itu, sangat memalukan itu, Yesus melupakan dirinya sendiri. Dia melupakan dirinya sendiri, melupakan untuk mengingat kesalahan-kesalahan daripada penghakiminya yang sedang mengadili dia, yang sedang memakukan dia di kayu salib. Dia memilih untuk tidak menyimpan rasa kebencian dalam hatinya, tetapi dia memilih untuk memberikan pengampunan bagi mereka. Saudara, kita harus jujur. Kita baru bisa sakiti sedikit, ataupun sakit hati sudah bilang dari yang seharusnya. Kita baru dilukai sedikit, kita punya sakit hatinya begitu luar biasa, sampai-sampai kita tidak mau mengenal orang itu, tidak mau injak persekutuan itu, tidak mau lagi melayani bersama, tidak mau ini dan tidak mau itu, karena kita merasa sakit hati.
Tapi Yesus berbeda. Ini keteladanan yang amat sangat agung. Keteladanan yang amat sangat luar biasa. Tidak ada kebencian. Yang ada adalah kasih yang agung. Yang mau berdoa agar ada pengampunan bagi mereka yang menganiaya dia. Bagi saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita bisa saja berpikir begini, kenapa Yesus tidak berdoa supaya pada saat itu Bapa langsung menghukum orang-orang itu? Mungkin menurunkan api dari surga, tiba-tiba cabut nyawa mereka, semacam orang kena serangan jantung langsung mati, kaget. Bisa tidak Yesus berdoa seperti itu? Bisa tidak Bapa melakukan hal-hal spektakuler seperti itu? Bisa. Sangat bisa. Tetapi saudara, sekali lagi, kasih Allah, kasih Yesus kepada kita, kasih Yesus kepada para penganiayanya jauh melampaui rasa sakit yang dia derita. Jauh melampaui luka-luka akibat cambukan yang dia derita. Jauh melampaui rasa sakit yang diakibatkan oleh paku yang menusuk menembus saraf, daging, tulang-tulang. Jauh melampaui kasih yang sejati itu, melampaui rasa sakit yang hebat. Kasih yang sejati mengalahkan rasa sakit yang luar biasa. Kasih yang sejati membuat ia mau mengampuni mereka yang menganiaya dia. Kasih ini melampaui pengertian, dan jelas kasih seperti ini hanya datangnya dari Allah. Hanya datang dari Allah, tidak dari yang lain. Tidak akan pernah kita ketemu kasih yang seperti ini di luar Kristus. Kita tidak akan pernah ketemu. Kita tidak akan pernah ketemu lagi cerita atau kisah bahwa ada yang mengampuni seperti Kristus mengampuni. Tidak akan pernah. Satu-satunya itu Kristus, karena dia Allah yang sejati, sumber kasih. Bahkan dia adalah kasih itu sendiri. Ya, saudara, kita perhatikan, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Yesus adalah sosok guru yang agung. Guru yang agung adalah guru yang bukan saja bisa mengajar, tapi guru yang agung adalah dia yang bisa mempraktikkan apa yang dia ajar. Ada banyak guru di dunia ini, ada banyak pengkhotbah di dunia ini, bisa menyampaikan ajaran-ajaran yang baik dan benar, tetapi belum tentu bisa mempraktikkan apa yang dia ajarkan dan dia khotbah. Tapi hari ini kita lihat Kristus guru yang agung, dia bukan sekedar mengajarkan tentang pengampunan, tetapi dia mempraktekkan hal itu. Kita lihat dalam Matius 5 ayat 44, satu orang bacakan buat kita. Matius 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Artinya Yesus tidak sekedar mengajarkan tentang kasih dan pengampunan, berdoa bagi musuh-musuh, tapi dia langsung mempraktekkan. Ini yang namanya kasih bagi musuh. Ini yang namanya mengampuni musuh. Ini yang namanya berdoa bagi musuh-musuh. Saya ketemu beberapa orang tua. Mereka bilang begini, "Bapak, dia bikin duit ke beton balas, pakai nasar pikir dia saya tanya. Gara-gara orang tua punya pernyataan ke saya ini, makanya saya tulis. Memang saya menyesal ya, saya punya laptop itu sudah jalan. Saya bawa ke beberapa hari. Saya buku itu sudah habis di kalam hidup, tidak dijual lagi. Mau cetak ulang soal ada di file lagi karena laptop saya. Ya, Anda bertanya, Adindi menjawab. Itu judul buku saya. Dulu jual banyak, saya tidak tahu di Siloam ada, di kalam hidup ada. Itu salah satu bagian saya bahas tentang nasar, karena banyak orang gereja masih salah paham pengertian nasar.
Jadi bahkan ini terjadi praktek hari Minggu di gereja, ini kotak persembahan khusus nasar. Jadi orang secara sederhana memahami nasar adalah amplop yang ada isi uang di dalam. Itu nasar. Saya bilang itu bukan nasar. Nasar berdasarkan pengertian Alkitab itu apa yang kita ucap atau ikat dengan Tuhan sebagai janji. Uang di amplop itu hanya sebagai tanda dari perjanjian itu. Ketika Paulus misalnya atau beberapa tokoh lain berjanji ya, atau Elisa mereka berjanji untuk cukur rambut, ya itu cukur rambut adalah tanda yang menjadi perjanjian dari perjanjian itu. Jadi kalau misalnya saya bilang Tuhan, kalau saya sembuh, saya akan begini. Ini contoh saya akan melayani Tuhan sampai mati tanpa digaji. Lalu sebagai tanda perjanjian ini saya berikan amplop ini sebagai tanda. Itu boleh, bisa paham ya? Itu baru disebut nasar. Kalau tidak ada ucap apa-apa dengan Tuhan, bahwa amplop itu bukan nasar. Bisa paham sampai sini ya? Itu persembahan. Jadi jangan mewajibkan orang tolong bawa nasar ya, tolong bawa nasar. Ya kalau orang tidak mau bernasar apa-apa, karena nasar tidak boleh dipaksakan. Alkitab bilang kalau engkau tidak makan nasar, jangan cepat-cepat bernasar. Jadi jangan bawa nasar. Nasar itu apa? Nasar itu bukan amplop. Nasar itu janji yang kau ikat dari Tuhan. Misalnya saya sudah bersaksi, saya bernasar tidak akan digaji sampai mati. Saya harus pegang ini nasar. Jangan besok-besok tiba-tiba saya bilang Pak Adi, ada tawaran pelayanan bagus sekali. Tiap bulan mau kasih Pak Adi 10 juta, mau kasih gaji, masukin 10 juta nih. Lupa saya bernasar. Nah, itu banyak orang bernasar semua. Jangan cepat bernasar kalau tidak mampu, kembali ke topik. Ya. Kita lihat. Ya. Mama ini bilang, Pak Benson balas, Mama bernasar. Jadi saya tanya nasar apa? Ternyata dia berdoa supaya itu orang yang buat dia dalam pentangan dia itu dapat susah, dapat bencana, dapat sakit, bahkan mati. Banyak yang seperti itu. Dengar baik-baik, Tuhan saya pernah ajar mereka begitu. Bertobat yang sudah begitu. Bahwa nasar supaya itu orang yang bakal ada yang lu mati, sakit dan sebagainya. Salah. Lalu dengar kabar begini. Tadi celaka, ini pun nasar terus sejauh. Bayangkan, ada yang begitu, betul tidak? Ya. Ada yang model begitu, salah. Kasihilah musuhmu dan berdoalah untuk mereka yang menganiayakan. Yesus, guru agung itu, dia bukan hanya mengajarkan hal itu. Dia bukan hanya mengajarkan mengasihi musuh dan berdoa untuk para musuh, tapi dia mempraktikkan ajarannya. Ya, dia mempraktikkan. Apa yang dia ajarkan dari mulutnya selaras dengan apa yang dia praktekkan dalam praktek hidupnya. Dengar baik-baik, Bapak Saudara. Ya. Perkataan kita, perbuatan kita berbicara lebih kuat dari perkataan kita. Perbuatan kita berbicara, bersaksi lebih kuat daripada perkataan kita, suara besar di mic. Karena itu, kita omong lain, buat lain, orang lihat yang kita buat, bukan yang kita omong. Walaupun bagi para pendengar, dengar baik-baik. Tetap kalau sepanjang apa yang orang itu omong benar, walaupun orang itu tidak praktekkan, jangan buang yang dia omong. Dia tidak praktek, itu nanti dia akan berhadapan dengan Tuhan. Tanggung jawab kita, dengar yang benar, terima yang benar, lakukan yang benar. Siap? Ada amin atau tidak? Amin. Ini Yesus. Ya. Dia betul-betul menjadi teladan bagi kita semua. Ya. Kata-kata doa Yesus ini sekaligus membedakan Yesus dari kita. Bukankah seringkali dalam penderitaan yang berat, ya, tantangan yang kita alami, bisa saja orang tua kita sakit berat, atau kita sendiri mengalami sakit berat, kita berdoa, ya Tuhan ampunilah saya, ampuni mama saya, ya, karena mereka sakit, berbuat dosa, Tuhan ampuni. Saudara, doa minta ampun atas dosa kita salah atau tidak? Tidak salah. Kita harus selalu koreksi diri. Penderitaan, masalah, sakit, penyakit bisa karena faktor virus atau bakteri, ya, faktor cuaca, bisa juga karena faktor usia, tapi bisa juga karena faktor dosa.
Ya toh? Bisa. Jadi Tuhan tegur kita lewat, bisa saja. Jadi kita perlu minta ampun. Tapi maksudnya di sini adalah seringkali kita sangat mudah berdoa minta ampun atas dosa kita. Tapi terlalu berat kalau mulut kita mengeluarkan pengampunan untuk orang yang menyakiti kita. Kita terlalu egois. Kita mau Tuhan ampuni kita, tapi kita lupa dan tidak mau mengampuni orang yang bersalah. Banyak orang seperti itu. Saya mau bilang saudara, berapa banyak kau dosa? Berapa banyak salah orang itu temanmu kepadamu? Dan berapa banyak salahmu kepada Tuhan? Coba, tambah hitung sudah. Sore. Kau pun salah, aku sudah tidak terhitung lagi. Kalau kita catat terlalu banyak, belum lagi kita tiap minggu pikir gereja pengakuan dosa kita mengaku, pulang buat lagi. Belum di persekutuan, belum di rumah kita doa pribadi, mungkin kita mengaku dosa tapi buat lagi. Banyak sekali dosa dan kesalahan kita buat, menyakiti Tuhan, melanggar kebenaran firman Allah. Tetapi ketika kita sungguh-sungguh bertobat, Tuhan ampuni kita. Masakan kita susah mengampuni orang yang bersalah kepada kita, yang kesalahannya hanya mungkin 1 atau 2 kesalahan yang dia lakukan. Ampunilah mereka. Ya. Tuhan yang berhak menghakimi. Mereka akan mendapat keadilan dari Tuhan. Tugasmu ampuni mereka. Ada amin buat itu. Saudara-saudara, jadi tidak ada alasan untuk tidak memberi pengampunan. Ya, tidak ada alasan untuk tidak mengampuni orang lain. Kalau salah kita yang begitu banyak, sampai Yesus rela mati di kayu salib, maka salah sahabat kita yang hanya sendiri tidak boleh kita jadikan alasan untuk tidak memberi pengampunan apapun. Tidak boleh. Baru saja terjadi ada orang yang dulu menyakiti saya dekat-dekat mau datang ke sini. Ini saya harus siap mau datang, makanya agak sedikit terlambat. Datang tidak duduk, masih di pintu. Sorry Bapak, tolong saya dulu. Bapak tolong saya dulu. Hai, dulu ada apa? Kita ada masalah yang begini. Nah ini orang yang menyakiti saya betul-betul saya sakit hati betul. Ini hari sudah sekian tahun dia provokasi banyak orang untuk benci saya, tapi tiba-tiba ini soal binatang. Belum masalah. Saya sampaikan ini masalah. Oh ya, ini masalah ini harus diselesaikan dari hukum. Selain berdoa, harus dari hukum. Karena ini sudah paling urusan sampai masalah antar negara. Istri Manado Belanda, karena Monica dan dia memilih untuk jadi warga negara Indonesia, dan karena mereka tumbuh itu maka saya dibenci. Lalu sekarang itu jalan ke stadion di sore dia ingat saya tidak itu kembali ke Belanda angka bawaan. Jadi saya bilang sudah, nah saya mau pelayanan sekarang tunggu, saya telepon Polda. Karena saya di Polda amat sangat dekat. Saya telepon, Bapak kami tunggu sekarang suruh Bapak pulang dekat. Saya bilang ini siapa anak ini? Langsung tolong dulu. Nah, langsung dia turun di Polda. Tadi kami dalam perjalanan di WA Bapak. Ini jam berapa dari Mengkepen? Saya bilang belum tahu. Nanti saya lihat, nanti dia tambah di rumah. Nah, urus di Polda supaya Polda mengeluarkan surat untuk bisa cegah mereka sebelum berangkat. Jadi selesaikan masalah dulu baru boleh. Jadi kalau tanpa surat dari Polda tidak bisa. Lu mau urus kepala orang di bandara di baik dibuat. Jadi urus di Polda dulu. Karena ada beberapa hal yang juga tidak bisa saya buka di sini. Saudara, memang dia pulang, saya mau jalan kaki. Ini saya kalau mau marah, saya marah besar tadi. Toh kenapa kau tolong kirim dia datang? Jadi saya ingatin ayat ini. Makanya saya khotbah ini sore. Ampunilah mereka. Tuhan suruh ampuni musuh. Ini bukan musuh. Orang dekat yang menyakiti. Bukan musuh. Yesus musuh. Kawan kesakit hati kau anggap musuh. Padahal bukan musuh. Hanya kesakit.
kalau salahmu kepada Tuhan yang begitu tak terhingga, tidak tercatat lagi, tidak bisa dihitung lagi, Tuhan bisa mengampuni dosa-dosa. Sekalipun dosamu merah seperti kain misik, kata Yesaya, akan menjadi putih seperti salju. Kalau dosa yang begitu merah, Tuhan bilang dia bisa kasih putih. Masakan temanmu, ini saja mau musuh teman saja yang menyakitimu, tidak bisa kau ampuni. Masakan istrimu tidak bisa kau ampuni, suamimu, anak-anakmu, adikmu, kakakmu tidak bisa kau ampuni. Saudara-saudara, ada hal yang menarik kalau kita perhatikan. Yang beberapa ayat, coba kita lihat Ibrani 12 ayat 24. Dalam Ibrani 12 ayat 24 dibilang begini, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Menarik di sini, ada dua darah disebut sini. Satu, darah Yesus Kristus. Yang kedua, darah Habel. Tapi kata-katanya bilang begini, berbicara lebih kuat. Kata berbicara lebih kuat itu terjemahannya kurang tepat. Alkitab lain, terjemahan lama justru lebih tepat. Terjemahan lama bilang begini, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih baik, bukan lebih kuat, lebih baik daripada darah Habel. Jadi baik di sini berbicara tentang kualitas dan manfaatnya. Ya, kualitas dan manfaat. Nah, kita lihat ada dua darah. Darah pemercikan ini bicara Yesus, dan darah Habel. Kita melihat darah Habel. Dalam Kejadian 4 ayat 10, firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu, Habel, berteriak kepadaku dari tanah. Darah Habel berteriak kepadaku dari tanah, kata Tuhan. Ibrani 11 ayat 4, karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahan itu. Dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Ya. Kira-kira apa teriakan darah Habel kepada Tuhan? Alkitab tidak catat. Tapi dari konteks ini kita bisa dapatkan bahwa darah Habel menuntut Tuhan untuk memberikan keadilan kepada kakaknya. Darah Habel menuntut agar Tuhan memberikan keadilan, membalaskan keadilan kepada kakaknya yang telah membunuh dia. Itu teriakan Habel. Lalu bagaimana ya dengan darah pemercikan, yaitu darah Kristus? Dalam Ibrani 12 ayat 24 tadi yang jelas menunjuk kepada darah Yesus. Kira-kira apa teriakan darah Yesus? Apakah berteriak seperti ini? Ya Bapa, hukumlah mereka yang sedang menganiaya saya, adili mereka sekarang, cabut nyawa mereka sekarang. Apakah teriak seperti itu? Tidak. Ya, tidak saudara. Tetapi dia teriak, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Saudara, kenapa diterjemahkan dalam terjemahan lama berteriak lebih baik? Karena saudara, kalau di atas kayu salib, perkataan pertama Yesus bukan ya Bapa ampunilah mereka, tapi dia berteriak meminta keadilan, penghukuman bagi orang-orang yang sedang menganiaya dia. Maka saudara tahu apa yang terjadi? Tidak ada penebusan dosa. Kalau tidak ada penebusan dosa, maka kita semua tetap binasa. Kalau Kristus menggunakan kesempatan untuk membalas para penganiaya dia, sehingga dia tidak mengalami kematian melalui jalan salib, maka tidak ada penebusan dosa. Dan karena tidak ada penebusan dosa, tidak ada keselamatan. Kita semua binasa. Syukur kepada Allah. Dalam penganiayaan yang hebat, dipermalukan dengan telanjang di atas kayu salib, sakit yang begitu hebat ia alami. Dia bukan menuntut pembalasan atas penderitaannya, tapi dia berdoa meminta pengampunan, sehingga pada akhirnya kita menerima penebusan oleh darahnya dan kita boleh diselamatkan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus,
Jadi darah Yesus memang berteriak kepada Allah. Darah Yesus berteriak tapi bukan menuntut keadilan, tetapi untuk meminta pengampunan. Ini menunjukkan penderitaan dan kematian Yesus. Tujuannya bagi kita. Ya, dan ini memberikan kita beberapa pelajaran pada sore hari. Yang pertama, bahwa orang yang paling berdosa pun bisa diampuni. Sebesar apapun dan sebanyak apapun dosa bisa diampuni. Satu video saya ketika saya khotbah di Pekan Suci di Stan Malang, itu saya bagikan. Kalau saudara cari di YouTube, di TikTok ada anugerah Allah versus dosa versus anugerah Allah. Berapa banyak pun dosa, anugerah Allah cukup bagimu. Pendosa besar, berapa banyak pun dosa-dosamu, seberapa bejat pun engkau, seberapa kelam pun engkau dalam dosa, anugerah Allah cukup bagimu. Dia sudah mengeluarkan pernyataan, ampunilah mereka. Dia tidak mengeluarkan kata-kata kotor. Nah, orang yang paling berdosa pun bisa diampuni. Tetapi ada tetapi, asal ada pertobatan. Saya ulang, asal ada pertobatan. Tidak ada pengampunan tanpa pertobatan. Tidak ada pengampunan dosa tanpa pertobatan. Jadi jangan berpikir bahwa berarti doa Yesus ini otomatis kita diampuni tanpa pertobatan. Salah. Dia berdoa supaya Bapa memberi pengampunan. Jalan untuk menerima pengampunan itu adalah melalui pertobatan. Apakah doa Yesus ini dijawab oleh Tuhan? Dijawab oleh Tuhan. Orang-orang yang hadir, ini menarik kalau kita perhatikan dia punya siklusnya. Satu hari sebelum Yesus diadili dan disalibkan, Yesus masuk Yerusalem. Orang-orang Yerusalem dengan pakaian mereka, dengan daun palem, mereka meletakkan semua di jalan di mana Yesus lewat. Mereka memuji dia dan berkata, Hosiana, Hosiana. Tetapi kemudian beberapa jam kemudian mereka bilang, salibkan dia. Mereka yang tadi berteriak Hosiana sekarang teriak, salibkan dia. Sampai mereka menyaksikan semua peristiwa itu sampai di kayu salib di Golgota. Tetapi Alkitab mencatat setelah kebangkitan Yesus naik ke surga, Roh Kudus diturunkan di Yerusalem, di mana ribuan orang, ribuan pasang mata menyaksikan penyaliban dan berteriak, salibkan dia. Di sana Roh Kudus bekerja. 3.000 laki-laki bertobat, belum termasuk perempuan. Waktu Petrus doa Yesus dijawab. Orang yang bertobat diampuni dosa. Tidak ada pengampunan tanpa pertobatan. Bertobat, ya, catat baik-baik, bertobat ini dia harus mengandung 2 unsur. Alkitab menggunakan paling tidak, ya, ada 3 bentuk kata untuk pertobatan ini. Kalau dalam bahasa Perjanjian Lama atau bahasa Ibrani, dia menggunakan kata nikham dan sak. Kalau dalam bahasa Perjanjian Baru Yunani, dia menggunakan metanoia dan epistrofe. Apa itu metanoia epistrofe? Ya, jadi kalau saya gambarkan seperti ini, tadi sedang berjalan hidup di dalam dosa, kesenangan dunia. Lalu tiba-tiba tersentak, sadar bahwa sudah berdosa, menyesal, air mata jatuh. Itu metanoia. Kesadaran dalam batin, dalam hati dan pikiran. Lalu dia langsung berbalik arah, berjalan ke arah salib itu, berjalan ke arah kebenaran itu, berjalan, itu namanya epistrofe, berbalik arah. Orang yang bertobat sejati harus dimulai dari kesadaran dan penyesalan akan dosa dan menerima Kristus dan berjalan ke arah Kristus. Tanpa kesadaran dan penyesalan akan dosa, itu bukan pertobatan tapi kemunafikan. Ada 2 contoh di Alkitab. Yudas, dia
tapi dia tidak berbalik arah. Dia malah buat dosa yang marah. Saudara, banyak orang malu dengan aib. Beberapa hari lalu saya punya renungan pagi, saya kirim. Pasti banyak yang terima. Banyak orang lebih malu dengan aib yang ia terima akibat perbuatan dosanya ketimbang dosa itu sendiri. Yudas malu, menyesal. Lalu dia memilih apa? Orang yang malu dengan aib itu, dia akan selalu memilih untuk menutupi aib dengan melakukan dosa yang lain. Ibarat hutang, menutupi hutang di sini agar hutang di tempat lain. Lalu hutang dari tempat lain tutup hutang di sini. Dia buat dosa baru untuk menutupi dosa. Maka dosa melahirkan dosa, dosa melahirkan dosa, dosa melahirkan dosa, dosa terus beranak cucu. Petrus, dia buat dosa, dia menyangkal Yesus. Tapi Roh Kudus jamah hatinya, dia sadar, dia bertobat, dia menyesali dosa-dosanya, dia berbalik arah. Dan dia berbalik arah setia sampai mati, betul-betul sampai kepada salib. Sehingga pada saat masa akhir hidupnya, dia mau disalibkan, dia bilang, ya Tuhan Raja, aku tidak layak disalibkan seperti Tuhan. Salibkanlah aku terbalik, kepala ke bawah, kaki di atas. Pertobatan yang sejati melahirkan komitmen iman sampai menjadi seorang martir yang luar biasa. Petrus. Ada pengampunan kalau ada penyesalan dan perpalingan arah, pertobatan sejati. Jadi dengar baik-baik, saudara mau menerima pengampunan Tuhan atas dosa-dosa, sadar, menyesali dosa, balik arah. Tanpa itu, pengampunan tidak akan bisa diterima. Berapa banyak dosa, terlalu banyak, tidak apa-apa. Asal kau sadar, menyesal, balik arah. Dalam Yohanes, perempuan kedapatan bersinar. Kisah itu menarik, walaupun dipersoalkan itu nyata atau hanya perumpamaan. Tapi kita ambil poinnya. Isi dia pergilah dan jangan berbuat dosa. Itu poinnya. Itu poin. Apa gunanya kau datang menangis, pulang tetap buat. Ya, kunci tahun kau menangis tengah mati, bacium kakak adik, ataupun dosa semua kau sebut, habis itu kau buat lagi. Nanti tunggu kunci tahun lagi. Saudara, itu bukan pertobatan. Pertobatan sejati, sesali dosa, berbalik arah, metanoia dan epistofi. Nah, saudara-saudara, hanya melalui pertobatan dan iman kepada Yesus, kita bisa menerima anugerah pengampunan atas dosa-dosa kita yang begitu banyak. Nah, saudara-saudara, sekarang pertanyaannya bagi kita semua pada saat ini adalah, apa yang Yesus maksudkan dengan berkata, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mereka yang mana? Apa yang mereka tidak tahu? Poin yang paling utama adalah tentu kata-kata Yesus ini paling dekat adalah kepada para penyiksa-penyiksa dia, kepada orang-orang Yahudi, kepada orang-orang Romawi. Mereka yang sudah mendengar kesaksian tentang Yesus ini, sudah mendengar pengajaran tentang Yesus ini, tapi tidak mau percaya bahwa Yesus adalah anak Allah atau Mesias. Yesus bilang mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Orang yang belum percaya kepada Kristus, Tuhan tidak mentolerir dosanya, tapi memang mereka melakukan dosa dalam ketidaktahuan bahwa mereka sedang menyelipkan anak Allah yang mati. Sehingga ada orang yang bertobat ketika melihat kebenaran bahwa ternyata dia adalah anak Allah yang mati. Salah satu prajurit menyaksikan itu. Saudara, ini maksud Yesus. Ya, ini maksud Yesus. Orang-orang itu berdoa, orang-orang itu menyiksa Yesus dalam penolakan iman mereka kepada Tuhan. Kita, ya itu dosa. Untuk dosa itu Tuhan berdoa, mereka menerima pengampunan. Tapi kita, saya kira lebih jahat daripada mereka. Karena kita melakukan dosa atas sesuatu yang kita sudah tahu kebenarannya. Betul tidak? Mereka belum tahu dan belum percaya bahwa ini Yesus, anak Allah yang Maha Tinggi.
Kita tahu ini Yesus. Kita tahu bahwa dia juru selamat. Kita tahu bahwa dia telah mencurahkan darahnya untuk menebus segala dosa kita. Tapi kita terus menerus hidup di dalam dosa. Berulang-ulang kita melakukan itu. Karena kita menganggap remeh karya pengorbanan Kristus. Ya, saudara-saudara, Yudas jual Yesus 30 teping perak. Harga yang sangat murah. Harga yang sangat murah. Ini harga budak, gaji dari budak yang dipakai menyembelihkan domba-domba. Gaji yang amat sangat rendah. Dan ini penghinaan kepada anak Allah yang mati. Tapi seperti yang saya sampaikan, mungkin ada dapat saya video, Yesus rela dijual murah supaya kita ditebus dengan darah yang mahal. Dia rela dijual dengan harga yang murah, tidak berharga, tidak bernilai, agar kita ditebus dengan harga yang mahal, tebus lunas dibayar oleh darah Yesus, dan kita menjadi berharga di mata Tuhan. Kalau dia tidak rela mengalami penghinaan ini, perendahan yang luar biasa ini, kita tidak akan mungkin mengalami kemuliaan yang luar biasa. Dia harus menjalani jalan penghinaan dan perendahan itu, dijual dengan harga yang murah supaya kita ditebus dengan harga yang mahal. Karena itu jangan pernah menyia-nyiakan ini. Jangan pernah kita menganggap remeh pengorbanan yang tiada taranya ini, dan jangan pernah kita menghina karya yang tiada taranya ini dengan terus menerus hidup di dalam dosa. Sekalipun memang selalu ada jalan kesempatan dia berikan untuk menerima pengampunan, tapi ada saatnya kesempatan itu dia tahu. Anda tahu kapan? Tidak tahu. Kita tidak tahu kapan. Bisa saja secara umum besok dia datang atau malam ini dia datang. Tapi secara pribadi bisa sebentar atau besok dia datang untuk kita. Ada yang pergi selama-lama dan ternyata belum sempat sadar akan dosa. Sehingga yang perlu kita lakukan hari ini adalah jangan pernah menunda untuk bertobat. Karena kita tidak pernah tahu kapan akhir dari segala jalan hidup ini. Hargai karya itu, hargai pengampunan yang telah diberikan itu, dengan bertobat, beriman pada dia sungguh-sungguh, dan jalan di jalan kebenaran kita. Percayalah, seberapa banyak pun dosa, sebesar apapun dosamu, anugerah Allah itu cukup dan melimpah bagimu, asal engkau mau bertobat dan sungguh-sungguh datang kepadanya. Saudara, seperti yang saya sampaikan tadi, doa Yesus ini dijawab oleh Tuhan, oleh Bapa, melalui pertobatan 3.000 laki-laki. Kalau ditambah perempuan dan anak-anak, bisa lebih dari ribuan orang bertobat, dan seterusnya banyak orang bertobat. Dan sejarah mencatat hari ini ada banyak orang bertobat. Ini menunjukkan perbedaan mendasar. Oh, iman kepada Kristus tidak bisa ditarik oleh hal-hal yang mengenakan dunia. Ini yang membedakan iman yang sejati dengan yang bukan iman. Apa iman yang sejati dan yang bukan iman? Iman yang sejati itu membuat orang yang tadinya tidak percaya menjadi sungguh-sungguh percaya. Beriman, percaya kepada Yesus adalah anak Allah, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi iman yang bukan iman itu dia bisa datang karena faktor tawaran pekerjaan, uang, cinta, dan lain sebagainya. Jadi ada orang coba-coba mau pacaran dengan agama lain. Kita omong, dia bilang, Bapak doakan saya supaya kita bisa menangkan dia, karena sepertinya dia cuma ikut. Luar biasa. Tapi laki-laki karena saking dia terlalu cinta ini perempuan, dia ikut katekisasi, dia baptis sekaligus sidi bersamaan, lalu minggu depan langsung nikah. Habis nikah dia bilang di bapak mantu dan mama, Bapak mama kita izin kau mau main gua kecium bapak dong di kampung. Memang potong nikah langsung hadir karena potong kita keluar dari agama serang, tapi potong kecium sah. Yo, waktu orang percaya karena sudah tidak ada susi itu, agak bawa serahkan di mana nona orang jahat. Sampai di sana, ternyata bukan kecium orang tua saja, tapi sekaligus
bawa kembali istri, ikut saja kembali biarlah. Ini nyata yang saya temukan. Dia telepon saya, ke mana nih Bapak Pendeta? Kenapa Bapak? Ini ibu yang telepon saya. Saya mau kasih tinggal dulu aja, kami suara anak. Saya lagi tadi seorang lalu bilang, saya menangkan. Dengar, cinta bisa membuat orang pura-pura beriman. Terus bisa membuat orang pura-pura beriman. Jabatan bisa menjadi tawaran menarik membuat orang pura-pura beriman. Karena itu harusnya persekutuan doa dan gereja tidak boleh menggunakan hal-hal duniawi sebagai hal pemikat untuk menarik orang datang pada Kristus. Dan karena itulah saya paling tidak setuju kalau orang kemudian dari mimbar hanya menawarkan hal-hal yang bersifat jasmani sebagai pemikat. Kalau Anda mau bebas dari kutuk kemiskinan, kalau Anda mau bebas dari kutuk sakit penyakit, Anda mau bebas dari kutuk apalagi segala macam yang bersifat jasmani daging, datang, saya akan doakan Anda. Saudara, kalau itu yang menjadi tawaran orang untuk datang kepada Kristus, itu bukan iman yang sejati. Pada saat itu tidak Anda temukan, Anda akan berpaling dari itu. Itu bukan iman. Iman sejati tidak menarik orang datang karena hal-hal yang memikat. Tapi iman sejati ditarik oleh kebenaran. Karena kebenaran, orang yang tadi menyalibkan dia sekarang beriman kepada dia. Sehingga saya bacakan satu kata-kata yang luar biasa dari Charles, ya, dari Johannes Calvin. Dia bilang begini: tidak bisa diragukan bahwa doa Yesus ini didengar oleh Bapa Surgawi, dan bahwa ini adalah penyebab mengapa banyak orang dari bangsa itu belakangan meminum dengan iman darah yang telah mereka curahkan. Tangkap maksud Calvin. Banyak orang yang tadinya menyalibkan Kristus, mencurahkan darah Kristus, sekarang mereka meminum dengan iman darah itu sendiri. Karena orang yang percaya Yesus, Yesus bilang, inilah tubuhku dipersembahkan bagimu, inilah darahku dicurahkan bagimu, ambil dan minum. Beriman pada Kristus, salah satunya itu. Dan Calvin bilang, mereka yang tadinya mencurahkan darah Yesus, sekarang meminum darah itu. Ini cara iman. Mereka bukan melihat Yesus itu menawarkan, woi harta yang melimpah. Tidak. Mereka bukan beriman karena melihat Yesus menawarkan kesenangan-kesenangan. Tidak. Tapi mereka percaya kepada Yesus karena melihat kebenaran. Iman yang sejati lahir di arena kebenaran. Hidup dan bertumbuh dalam kebenaran. Bertahan dalam kebenaran sampai akhir. Iman yang palsu lahir karena hal-hal duniawi. Di persekutuan doa jangan pernah tawarkan itu. Apakah Tuhan tidak mampu memelihara? Mampu. Tapi dalam sepanjang dari kitab Matius sampai Wahyu, Tuhan tidak pernah memakai hal duniawi untuk memikat orang datang. Kebenaran. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Cari dahulu itu, semuanya akan ditambahkan. Saudara, Yesus berdoa, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Doa yang agung ini menjadi pelajaran bagi kita pada sore hari ini. Mari kita ambil kebenaran ini, bahwa kalau Kristus mau mengampuni orang yang menganiaya dia, kita tidak berhak untuk menahan pengampunan bagi orang yang bersalah. Kalau Kristus mau mengampuni orang yang menganiaya dia, maka ini berarti selalu ada pintu terbuka bagi kita yang berdosa. Pengampunan Tuhan ada bagi kita. Sadar, bertobatlah, karena pengorbanan yang tiada taranya itu tidak ada bandingnya. Semuanya hanya diri Anda dan saya, bukan untuk siapa sih. Kita tidak pernah bisa balas, tapi dengan beriman kepadanya dan sudah menjadi orang percaya, pakai hidupmu untuk bersyukur kepadanya dan memuliakan dia sepanjang hidup. Saya pribadi, entah kenapa secara otomatis setiap kali saya ke gereja, kalau saya tidak pimpin ataupun saya yang pimpin, kalau sudah masuk nyanyi lagu tercurah darah Tuhan, atau saya mau ikut Yesus, dua lagu ini
tidak bisa akan tidak air mata saya harus jalan. Karena saya selalu merindu, saya pelajari tentang karya pengorbanan Yesus terlalu nyeri. Papa mama banyak pengkhotbah tidak mengkhotbahkan secara menyertai. Kalau kita mau jujur bicara karya pengorbanan Yesus, pencambukan saja paling nyeri, super nyeri. Tapi bukan hanya fisik dia alami, psikis luar biasa. Yesus disalibkan itu dengan telanjang. Lukisan-lukisan yang kita punya itu dia pakai kain pakaian. Dia disalibkan telanjang. Dan ini dia disiksa, dianiaya. Dia juga dipermalukan. Tapi dia tidak mengotot, malah dia mendoakan pengampunan. Kasih yang agung ini hanya mungkin karena datangnya dari Allah. Kiranya firman Tuhan yang saya sampaikan sore ini boleh kita terima dengan baik, menggugah hati kita. Betapa tidak salahnya kita memilih beriman kepada Dia, karena tidak ada kasih seperti ini di luar Kristus, dan tidak akan pernah ada lagi. Hanya satu kali untuk selama-lamanya kasih Kristus itu bagi kita. Mari kita renungkan ini. Kita tutup Alkitab kita. Saja kita semua bangkit berdiri. Sekali lagi lagu yang tadi ya saya ajak menyanyikan saja. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota. Sama-sama kita angkat pujian. Tercurah darah Tuhanku. Tercurah